حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Asbahullah. Kita lanjutkan halaman 52. Qala al-mu'allif asbahullah hullatani lil walidaini bi akhbi waladihima al-Qur'an. Masyaallah. Perhatikan baik-baik. Dua pakaian yang akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya nanti di akhirat, dengan sebab apa? Dengan sebab dia mengambil atau dengan sebab anaknya menghafal Al-Quran. Lihat itu, bukan menghafal pantun-pantun atau puisi, bukan menghafal lagu Indonesia Raya, bukan menghafal undang-undang dasar atau yang semisalnya, tapi menghafal Al-Quran. Keutamaannya apa? Keutamaannya lihat, keutamaannya nanti anak tersebut akan memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya, yang pakaian itu kalau seandainya penduduk dunia memikulnya tidak akan kuat. Maksudnya apa? Kemuliaan yang sangat besar. Sebabnya apa? Orang tuanya mendidik anaknya sampai anaknya hafal Al-Quran. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya hindari menyekolahkan anak di sekolahan-sekolahan umum yang seringnya antum paham lah, diajari tentang lagu-lagu pramuka, di sana senang, di sini senang, ya kan? Nah, atau diajari nunduk, bermenit-menit, hormat terhadap kain, macam-macam. Tapi didiklah anak kita sejak dini agar mereka bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Insya Allah biidznillah bermanfaat untuk anak tersebut dan kedua orang tuanya kelak. Faham? Jadi walaupun anak kita itu nggak paham seputar IPA, IPS, geografi, fisika, itu nggak masalah. Asalkan anak kita bisa apa? Menghafal Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan yang ada dalam Al-Quran. Mafhum? Ini penting sekali. Jangan tertarik dengan bisikan-bisikan tetangga sebelah. Anakmu sudah sekolah kelas berapa? Anakmu punya ijazah atau enggak? Nanti bagaimana masa depan anakmu? Baru dapat suara aja ada gemetaran, sudah panik, minder. Jangan, abaikan saja. Anggap aja suara-suara tadi itu apa? Nah, bagaikan nyamuk yang lewat, selesai. Maksudnya nggak usah dipedulikan itu loh. Karena masa depan anak kita itu bukan di tangan tetangga, bukan di tangan mertua, bukan di tangan orang tua kita juga, tapi di tangan kita sendiri sebagai orang tua. Mafhum? Jangan salah mendidik. Kalaupun mereka punya PAUD, kita juga punya PAUD. Pendidikan anak usia dini, usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk apa? Salat, bayangkan. Tidak menunggu dewasa. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Wa farriqu bainahum bil madaji'.
Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau nggak mau sholat ketika usia berapa? 10 tahun. Bukan karena dewasa loh ya, karena biar terbiasa. Dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Jadi ketika usia 10 tahun, kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, pisah ranjangnya. Dibiasakan yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Agar apa? Terbiasa. Agar tidak terjadi perkara yang buruk. Mafhum? Nah, lihat ini, kita lihat hadisnya. Qala al-mu'allif asbahullah, jaa fi musnad Ahmad bi sanadin sahih min hadits Abdullah bin Muraidah an abih qala kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa sami'tuhu yaqul. Dari hadisnya Abdullah bin Buraidah an abihi al-Buraidah di dalam musnad Ahmad dengan sanad yang sahih bahwasanya beliau berkata, dahulu aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendengar beliau berkata, yu'ta ay hafidhul Quran al-mulka bi yaminih wal khulda bi shimalih. Masyaallah, lihat ini. Nanti di hari kiamat, di akhirat, penghafal Al-Quran diberi kekuasaan dengan tangan kanannya dan diberi kekekalan dengan tangan kirinya. Wa yuda' ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota keagungan dan kehormatan. Lihat, penghafal Al-Quran diletakkan di kepalanya mahkota. Wa yuksa walidah hullatain, dan akan diberi pakaian kedua orang tuanya dengan 2 pakaian. La yukawwam lahuma ahlud dunya, kalau seandainya ahlud dunya, atau ahlud dunya, penduduk dunia, tidak akan mampu dipikul oleh penduduk dunia. Karena apa? Karena kemuliaan yang sangat besar. Fayaqulan, kemudian kedua orang tua berkata, bima kusina hadhihi. Lihat, sampai apa? Merasa heran. Dengan sebab apa kami dikasih pakaian seperti ini? Pakaiannya bukan pakaian kecil loh ya. 2 pakaian. Pakaian yang apa? Kalau seandainya dipikul penduduk dunia itu akan mampu. Kemudian dia berkata, dengan sebab apa kami ini dikasih pakaian seperti ini? Fayuqal, kemudian dikatakan, bi akhdi waladikuma al-Quran, dengan sebab anak kalian berdua mengambil, maknanya menghafal Al-Quran. Bi akhdi bi hifdi. Mafhum? Lihat sebabnya. Sebabnya karena anaknya menghafal Al-Quran. Ingat-ingat. Jadi walaupun anak kita itu enggak hafal Undang-Undang Dasar 45, walaupun enggak hafal lagu Indonesia Raya, walaupun enggak hafal lagu 17 Agustus, tapi hafal Al-Quran, Masya Allah. Lihat utamanya. Jangan bangga dengan anak sebelah. Oh, anak fulan tuh hafal lagu ini, lagu itu. Enggak bermanfaat semua itu. Justru berbahaya nanti. Paham ya? Tapi banggalah ketika anak kita bisa menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Lihat. Tsumma yuqallahu, kemudian dikatakan kepada anak tersebut, Iqra was'id fi darajil jannah wa khurafiha. Masya Allah. Bacalah dan naiklah di tingkatan-tingkatan surga. Paham ya? Nah, tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamarnya. Masya Allah, lihat luar biasanya. Fahuwa fi su'udin madama yaqra, maka anak tersebut berada di tempat apa? Terus naik selama dia baca. Anak tersebut terus naik selama dia baca. Haddan kana tartilan, baik bacanya cepat ataupun lambat. Haddan itu sari'an cepat, tartilan itu bacaan lambat. Baik bacanya itu lambat ataupun cepat, selama dia baca terus naik ke tingkatan berikutnya. Masya Allah, inilah keutamaan orang tua yang tidak gagal dalam mendidik anaknya. Jadi jangan pernah pamer, jangan pernah bangga kalau cuma anaknya mendapatkan gelar doktor, profesor, kemudian dia bangga. Tidak. Banggalah kalau anak kita bisa menghafal Al-Quran, kemudian bisa mengamalkannya, karena keutamaannya itu kembali ke anak itu dan orang tuanya nanti. Paham? Di sini pelajaran buat kita bahwasanya orang tua itu pastikan punya peran dalam mendidik anak. Jangan semua pendidikan anak dilempar ke ustaz. Sudah pondokkan di Ustaz Fulan bin Alan, selesai. Jangan. Kalaupun dipondokkan di tempat Ustaz Fulan, Ustaz Alan, mereka hanya bantu
Tapi orang tuanya punya peran. Kadang nanya bagaimana hafalanmu, hafal berapa. Kalau di rumah mungkin dia ta'awun nasmi' bagus. Kalau belum bisa baca Iqra, dia ajari Iqra. Kenapa? Pahalanya besar. Istilahnya kalau dalam perkara dunia itu dia ikut tanam modal gitu loh. Jangan modal semuanya ustadz yang nanggung. Jadi pahami? Nah, dia berlepas diri, pokoknya pasrah sudah, nggak mau apa? Ikut adil dalam mendidik anaknya, itu keliru. Paham ya? Ini berlaku semuanya, kita, kalian sama aja. Nah, pastikan anak-anak kita semoga yang belum nanti kedepannya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Lihat ini. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih wasabahullah dalal haditsu ala anna al-walidain mata harisa ala tahfidil aulad bi kitab Allah wajtahada bisidqin fa innallaha bijudihi wa karamihi yuwaffiq al-aulad. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kedua orang tua, kapan kedua-duanya semangat ya, semangat. Dua orang tua, bapak ibunya, suami, istri, semangat ta'awun untuk membuat anaknya hafal Al-Quran, membuat anaknya menjadi hafal Quran. Bukan mengajari anaknya hafal apa? Lagu Indonesia Raya. Apa ya? Nah, bukan membuat anaknya hafal tepuk pramuka. Antum lihat sekarang ini yang katanya ngaku Ahlussunnah itu, yang sudah menjadi apa? Sekolahnya awal mulanya pondok pesantren jadi TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT. Nah, ujung-ujungnya apa? Diajar tepuk pramuka. Allahul musta'an. Percaya nggak? Nggak perlu buktikan, saksikan aja di luar sana. Dulunya masya Allah, jangan anak kita jangan sekolahkan sekolah umum. Bahaya. Masa anak kita diajarin dangdutan, nyanyian? Ternyata ikut-ikutan belakangan ini. Alasannya apa? Merangkul masyarakat biar senang dan kita. Merangkul masyarakat biar senang dan dakwah kita bukan dengan cara maksiat. Bukan kita yang mundur ke belakang, turun ke bawah, tapi kita maju ke depan, naik ke atas. Walaupun seberat apa, sepahit apapun rasanya. Tapi mundur ke belakang, turun ke bawah dengan alasan menarik hati masyarakat, keliru. Dulunya aja pakai sorban, pecinya peci yang internasional, kan peci nasional yang dia pakai. Allahul musta'an. Dulu pakai jubah, sarungan, celana cingkrang, sekarang pakai koko. Kemudian dia celananya pun tidak berani di atas mata kaki, pas mata kaki, pas, karena nggak ada larangan. Memang nggak ada larangan, man. Larangannya di mata kaki, man. Allahul musta'an. Hati-hati. Nah, mundur ke belakang, turun ke bawah demi menarik perhatian masyarakat, tapi melanggar syariat, itu rusak. Barakallahu fiik. Nah, Allahul musta'an. Tetaplah istiqomah, sabar. Karena al-ghuraba semakin sedikit. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Kita lihat lagi. Manakala kedua orang tua itu istahada bisidqin, sungguh-sungguh dengan kejujuran di anak tadi, fa innallaha bijudihi wa karamihi yuwaffiqul aulad, maka sesungguhnya Allah Ta'ala dengan apa? Dengan kedermawanannya dan kemuliaannya memberikan taufik kepada anak-anak tadi. Sudah harganya mahal, anaknya dimasukkan ke SDIT, pendaftarannya bayar, belum uang SPP, uang gedung, uang ujian nasional. Allahul musta'an. Ada uang operasional lagi. Sebulan pengeluarannya melebihi 3 juta. Padahal orang tua ini kerjanya cuma serabutan. Tutup lubang, gali lubang. Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ditunjukkan di sana ada pondok Ahlussunnah gratis. Dia mengatakan apa? Gratis. Cuma gratis katanya. Kok nggak senang dengan pondok gratis itu bagaimana? Kalau gratis kan seharusnya dia mengeluarkan sebulan 3 juta, bisa nabung 3 juta. Mana ekonominya? Katanya sarjana ekonomi SE katanya. Dinasihati pondok gratis nggak mau, malah milih yang bayar. Setelah bayar pun komentar mahal ya sekarang ya. Salah sendiri, menyalahkan kita. Allahul musta'an. Ada nggak yang ngeluh ke antum sebagian orang seperti itu? Sekarang apa mahal ya, sekolah-sekolah mahal. Ada di antara kita mungkin ada yang ngeluh ke kita gitu ya. Udah tahu mahal tetap juga dimasukkan. Allahul musta'an. Jadi mereka itu memandang pondok yang gratis itu nggak ada nilainya gitu loh. Nah, itu keliru besar. Allahul musta'an. Sabar. Jangan, barakallahu fiik, jangan gali lubang tutup lubang. Sudah tahu
mengeluarkan biaya banyak, berseberangan dengan syariat, yang bisa masuk hanya orang-orang kaya, ya kan? Nah, masih ada dia ngikutin situ. Kita lihat, wa yakunu dzalika sababan fi hullatain lil walidain min hulalil jannah, masyaallah. Yang mana anak tersebut setelah menghafal Al-Qur'an menjadi sebab untuk apa? Memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya dari pakaian-pakaian surga. Lihat itu, keutamaannya besar. Paham ya? Jadi enggak perlu kita risah atau risau atau gelisah, enggak perlu kita sedih, enggak perlu kita minder kalau anak kita enggak punya ijazah. Paham ya? Nah, anak kita sejak kecil ngaji mondok, hafal Al-Qur'an, hafal sunnah, sampai besar enggak punya ijazah, enggak usah gelisah, enggak usah sedih. Kita ini loh punya ijazah. Yang punya ijazah kita ini. Kebanyakan kita ijazahnya kemana sekarang? Disimpan kan? Mana perlu dia jualan pokes pakai ijazah, jualan pisang pakai ijazah, jualan cilok pakai ijazah? Nggak perlu, iya kan? Nah, ijazah barakallahu fiik bukan sebagai tolak ukur dia dapat kerjaan. Yang penting dia bismillah, siap gerak, ikhtiar, doa, tawakul, selesai. Percaya nggak? Harus percaya itu. Ikhtiar, doa, tawakal, dah. Walaupun dia punya ijazah satu tumpuk pun, kalau nggak mau kerja nggak dapat. Iya kan? Nah, ini sekedar selingan. Jangan sampai tertipu, minder gara-gara apa? Tetangga sebelah. Kadang ada tetangga kita kan ngomel-ngomel gitu kan. Anggap aja itu nyamuk yang lewat. Maksudnya nggak usah dipedulikan gitu loh. Itu anak-anak kita. Keselamatan dan masa depan anak kita bukan di tangan tetangga, di tangan kita sendiri. Paham ya? Kadang kan gitu, wah nggak enak Ustaz. Tetangga tuh ngomel-ngomel terus. Suruh siapa ngopeni tetangganya? Suruh siapa dia mempedulikan apa ocehan tetangganya? Nah, masa depan anak ente ini bagaimana gini sekarang ini loh. Sudah ada sekolah sunnah plus apa? 6 di dalamnya diajarkan IPA, IPS, fisika, geografi, dicampur itu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Walihada qila law anfaqal aba ala auladihim kunuzad dunya. Lihat ini. Sayafirruna minhum yaumal qiyamah. Ngeri. Oleh karena ini dikatakan kalau seandainya para bapak memberikan anak-anak mereka simpanan harta dunia, dikasih harta untuk anaknya, paham ya? Justru nanti dari kiamat mereka lari lupa dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dia berikan untuk orang tuanya. Lihat, orang tuanya ngasih harta anaknya. Apa yang dia inginkan dia kasih, dia beri, tapi lupa dengan apa? Poin yang penting mendidik anaknya dia lupa. Lakin law 'allamuhum Al-Qur'an sayabhasuna anhu. Lihat bedanya nih. Kalau anak dikasih harta, nanti dari kiamat lari anaknya, nggak mau ketemu orang tuanya. Tapi kalau anak itu diajarkan Al-Qur'an, lihat ini, nanti mereka akan mencari orang tuanya. Mana orang tua? Mana orang tua kami? Lihat itu, luar biasa. Nah, utamanya liyulbisuhum min hulal jannah. Kenapa mencari? Karena anak-anak mereka ini ingin memberikan pakaian kepada orang tuanya dari pakaian-pakaian surga. Masya Allah, lihat ini. Al-hullah al-wahidah hiya khairun dunya. Sedangkan satu pakaian saja itu lebih baik daripada dunia. Bayangkan, ini 2 pakaian untuk kedua orang tuanya. Satu. Paham ya? Bapak ibunya. Satu ini aja itu lebih baik daripada dunia. Wal muwaffiq man waffaqahullah, dan orang yang berikan taufik adalah orang yang Allah telah berikan taufik padanya. Mafhum? Hani'an mari'an walidaka 'alaihima malabis anwar min at-tajil wal hula. Artinya apa? Berbahagialah, senanglah kedua orang tuamu yang dibalut padanya dengan pakaian yang apa? Yang mengeluarkan cahaya dari mahkota dan juga perhiasan. Itu terjemahan bebas seperti itu ya. Jadi senanglah kalian, bahagialah kalian terhadap kedua orang tuamu yang nanti akan dibalut dengan pakaian yang bercahaya dari mahkota dan juga perhiasan. Fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi. Maka bagaimana prasangka kalian, dugaan kalian dengan anak yang nanti ketika berada di balasannya, dibalas. Ulaika ahlullah was safwatul mula.
wal sufatul mala. Artinya mereka-mereka ini adalah apa? Adalah pilihan-pilihan Allah dan orang-orang yang Allah telah muliakan. Mafhum? Nah, bukan karena anaknya kaya, bukan karena anaknya sekolahnya tinggi, bukan karena anaknya hafal lagu Indonesia Raya, bukan karena anaknya hafal tepuk pramuka, tapi karena anaknya hafal Al-Quran. Ingat-ingat ya. Nah, ini semuanya PR buat kita yang sudah memiliki anak, ya kan? Buat kita yang mendidik anak, pastikan dididik dengan didikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah kepencut, tertarik dengan godaan-godaan tetangga sebelah, yang kadangkala mereka mengatakan anak kalian itu masa depannya bagaimana, itu ada yang dibahas. Ya nggak, biasanya gitu kan? Nah, nggak pernah sekolah, nggak pernah nampak di sekolahan, nggak pernah sekolah TK pun nggak pernah. Kalau kita nggak sabar dengan suara tadi itu, tinggalkan sudah, jangan didengarkan suaranya. Paham ya? Nah, kita langsung kembali pada inti bagaimana kebahagiaan kedua orang tua nanti dari kiamat ketika anaknya menjadi apa? Penghafal Al-Quran. Menjadi penghafal Al-Quran pun tidak mengharuskan anak-anaknya di pondok pesantren. Itu kembali pada orang tuanya. Hanya saja pondok pesantren kadang membantu. Paham ya? Tapi peran kedua orang tua, baik buruk anaknya, tidak terlepas dari apa? Kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidane au yunassirane au yumajjisane. Artinya setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi suci di atas fitrahnya. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Mafhum? Ini yang Anda sampaikan, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan segenap ikhwan dan akhwat seluruhnya. Dan semoga kita diberikan kesabaran kemudian untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi hufadzul Quran, sehingga nanti dari kiamat di akhirat bisa membahagiakan orang tuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.